Kita yang dari ujung sana itu Pak, pengen kita tambahin lagi gitu loh Pak. Rencana mau bangun Rencana lagi? pengen bangun lagi, makanya kita kalau ada yang beranak kita pisah, ntar kita tambahin lagi gitu. Kalau prinsip saya kan pengen saya kembangin dulu Pak, kalau nggak kepepet kita nggak jual lah. Biarpun ntar kepepet kita jual satu, kita cariin satu lagi yang kecil, jadi kambing utuh, kita masih ada sisa buat kita beli pakan, apa kita buat beli kebutuhan yang lain kayak gitu. Ya, perkenalkan nama saya asli Feby Yulianto, panggilan akrab Pepes lah. Pepes. Iya, Pepes. Oke. Beralama di Bandarjo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Lampung Selatan, Pak. Hari-hari serabutan sih, Pak. Hmm. Serabutan, kadang jualan, ya di sawah, terus nyari rumput, kambing, kayak gitu, Gitu Pak. ya? Iya. Tapi yang pokok di peternakan ini. Peternakan. Awal mulanya itu lihat teman-teman saudara itu kepengen Pak. Tadinya kan saya nggak di rumah Pak. Di mana Mas? Saya di Jakarta. Merantau ya? Merantau di sana jualan kaos kayak gitu Pak. Cuman di sana juga masih alhamdulillah masih jalan Pak. Sekarang ini? Nah, sekarang masih jalan. Cuman berhubung pengen nyoba yang baru lah Pak intinya gitu. Sambil beranjak buat ntar ke depannya gimana, lihat prospeknya. Saya sambil belajar ke kambing gitu. Adik kambing ini sudah berapa tahun sih Mas ininya Mas? Mulainya sampai? Baru jalan kurang lebih 2 tahun Pak. 2 tahun ya? 2 tahun. Kalau di kambing itu perasaan pikiran ayem Pak. Ayamnya ya gimana ya, kita pulang dari sawah, kita nyari rumput, kita lihat kambing kayak gini gitu. Perasaan enak gitu loh, ayam gitu loh. Iya. Tapi kalau untuk perbandingan hasil apa nggak menghasilkan? Ya kalau perbandingan hasil ya menghasilkannya di sana Pak, gitu sebenarnya. Cuman kan ya kita cari prospek yang lain lah Pak, usaha yang lain. Siapa tahu ntar bisa berkembang lagi, buat pertambahan lagi gitu, buat tambah-tambah. Gitu. Ya, sudah punya usaha. Ini sekarang ada di peternakan juga untuk usaha juga. Iya. Ini apa nggak membutuhkan apa energi Mas? Ya kadang kita waktu kita ke sana ke sini, pikiran kita ke sana ke sini, tapi ya kita harus bisa konsisten lah yang jelas kan. Konsisten dalam arti kita yang satu usaha harus jalan dulu, yang kedua kita mulai kalau udah jalan baru kita jalan lagi yang usaha lain gitu. Harus konsisten lah intinya. Di sana kita udah mempercayakan ada saudara Pak di sana. Kita percaya ya entah itu ntar desainnya gimana intinya kita udah percaya adalah gitu. Oh gitu. Berarti sampai sekarang full time di sini. Full time di sini Pak sementara. Untuk modal dulu awal berapa Mas? Modal dulu awal cuman 5 ekor Pak. 5 ekor. 5 ekor. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dulu 5 ekor tuh untuk coba-coba atau memang nggak ada modal waktu itu Mas? Ya karena gimana Pak ya, kita coba-coba terus keduanya nggak ada modal gitu loh. Modal juga ada ngepres gitu, kita buat bikin kandang, bikin ini kan butuh biaya juga. Makanya kita seadanya dulu lah, sambil ntar berjalannya waktu ya alhamdulillah udah sampai seginilah gitu. Dengan 5 ekor yang sampean miliki di awal Mas, itu bisa berkembang setelah berapa bulan tuh Mas? Kurang lebih 4 bulan Pak. 4 bulan udah mulai beranak gitu. Berarti sampean belinya saat buntingan atau bunting. Kenapa sampai milih yang buntingan Mas? Ya biar cepet Pak. Oh tekniknya itu Mas ya? Kalau bunting biar cepet Pak dia Pak. Betinaan atau? Betina Pak, betina 4, jantannya 1, 4 pacak. Wajib pacak. Wajib pacak. Menariknya gimana Pak ya? Kalau kita di peternakan itu ya kita pas di sawah, pas kita nyari rumput, nyari daun singkong apa kan ketemu teman gitu. Di sana ada keluh kesahnya capek lah, inilah senengnya lah. Nah, ntar kita ngobrol-ngobrolnya masalah kambing, ntar kambingnya bagus apa enggak, gini apa enggak. Nah, di situ Pak kita dapat tambahan ilmu, tambahan ini gitu loh. Ya paling kalau musim kemarau Pak, cari pakan gitu yang susah. Kalau musim kemarau, pakannya kita ada rumput, terus gajahan, daun singkong, onggo kayak gitu Pak. Paling kita yang beli onggo. Onggo. Di sini berapa rupiah Mas? Onggo kita seton 300 Pak. 300 rupiah ya? Satu ton 300 rupiah. Cuman kita nggak diprioritaskan di onggo, kita di hijauan. Kenapa Mas? Ya karena gimana Pak ya, kalau peternak itu, kalau prinsip saya
yang utama itu emang hijauan Pak. Hijauan. Hijauan. Makanan pokoknya kan hijauan gitu loh. Cuman kita kan kalau ongkok buat ngebantu, kalau pas kayak gini musim hujan, hujan seharian, kita nggak bisa nyari rumput, baru kita kasih ongkok kayak gitu. Sebagian kita paling ngejual satu, ntar kita beliin kambing yang di bawah harga gitu, dan sisanya ntar kita beliin pakan. Jadi kita ngusahain, misal kita jual satu, ntar beliin satu lagi, kita dapat pakan gitu loh Pak. Artinya nyawanya tetap ada satu lagi. Ada satu lagi gitu. Paling kan kita yang gede kita jual, kita cariin yang nggak kecil gitu loh Pak. Paling gitu. Berkat ide dari teman-teman lah. Pas kita di sawah, kita ngobrol-ngobrol, sharing. Nah enaknya di situ Pak. Kalau kesannya capek jadi hilang gitu loh. Membantu sekali ini pakan-pakan ini. Ya. Kemudian Mas, kalau untuk kohe sendiri ini dijual atau dibuang Mas? Kalau kohe sementara kita nggak dijual Pak. Untuk? Kita untuk di sawah. Kita tebar di sawah Pak. Kita tanam padi, tanam ini. Sementara itu. Ada kemarin kita nanam daun singkong. Nah kita fokuskan ke sawah dulu. Daun singkong kemarin nanam, kita apa itu? Daunnya kita buat pakan kambing Pak. Gitu. Buat bang pakan ya? Bang pakan. Penting tuh Mas bang pakan buat ya penting lah Pak. Sekarang kita kalau nyari rumput susah Pak. Soalnya kebanyakan udah punya kambing semua, kambing sapi. Makanya kita harus ada satu lahan buat pakan kambing. Biar kita nggak terlalu repot lah. Anak kan ini udah mulai sekolah Pak. Nah, buat ibaratnya kemarin kayak daftar, terus kayak buat sakunya, jajannya, alhamdulillah pas kita butuh duit, kita ngejual satu, itu nggak repot gitu loh Pak. Kalau ngejual yang gede, kita pikir buat gedean, tersisanya pasti habis, makanya kita ke kambing, paling ngejual satu, ntar udah cukup gitu. Alhamdulillah sangat manfaat Pak. Kayak prospek kita kan baru jalan 2 tahun Pak. Nah, kita berusaha kalau ibaratnya nggak kepepet, kita nggak kejual dulu Pak, kita kembangin dulu. Iya. Tujuannya? Sebanyak mungkin Pak. Tujuannya? Ya tujuannya biar gimana Pak ya, kita biar memudahkan kedepannya kita punya tabungan itu sistemnya ya. Invest lah intinya gitu. Investasi yang berkembang. Iya. Kambing kedepannya insya Allah bagus Pak. Bagus. Kalau saya kan nih belajar di kambing apa ya namanya, kalau kata teman-teman sih PE Pak. Cuman kan kita baru mengenal lah intinya, baru berjalan 2 tahun ini kan, jadi kita belum pure murni kita tahu ini jenis kambing apa, ini namanya apa gitu loh ya. Karena ada teman katanya PE, makanya saya pengen ngembangin PE gitu Pak. Gitu ya. Kenapa milih itu Mas? Karena gimana ya, kalau PE kita lihat dari postur tubuhnya itu bagus Pak. Besar gitu. Kalau untuk penjualan nggak sulit Mas di sini Mas? Kalau penjualan sini belum ini sih Pak, apa ya? Belum banyak yang tahu gitu loh kalau daerah sini. Kalau belum banyak berarti masih potensi besar untuk ini. Nah gitu, belum banyak yang tahu gini, masih intinya kambing pedaging lah. Kalau kayak PE kan nggak bisa dibilang kambing pedaging Pak. Gitu. Ini breeding atau penggemukan sih Mas? Breeding Pak. Breeding. Awalnya kita mau penggemukan Pak, cuman gimana ya, lebih perasaan gitu mantapnya breeding gitu loh Pak. Ya kalau keunggulannya breeding itu kita punya indukan 10, 5 bulan 6 bulan udah beranak. Ibaratnya anaknya 2 udah ketahuan Pak, 20 ekor gitu loh. Paling ntar umur 4 bulan 5 bulan udah kita pisah, udah ketahuan gitu loh Pak. Harganya gitu. Berarti keuntungannya 2 kali lipat ya? Kalau penggemukan kan kita harus paling harga itu di hari raya Idul Adha, bisa itunya harga tinggi Pak. Kalau breeding kan kita anak-anakannya itu nggak harus nunggu hari raya gitu loh Pak. Itu dulu pernah Pak sapi, cuman gimana ya, sapi itu satu, kita bangun tidur nggak bisa langsung ngopi Pak. Kenapa? Ya kita kotorannya kita keluarin dulu, kita mandiin. Kalau kambing kan enak Pak, kita bangun tidur, kita ngopi, ngerokok, kita sambil makan, kasih makan gitu. Kita sambil mainan, kadang kan saya keluarin 1, 2 buat mainan. Ada interaksi lari-lari, nah gitu. Jadi sebagian dari hiburan pagi gitu Pak. Kendala penyakit, alhamdulillah belum ada Pak. Cuman kemarin ada 1
kena apa ya, lumpuh itu Pak. Lumpuh itu udah ada hampir 3 bulan itu nggak bisa jalan dia Pak. Cuman dia makan seneng, cuman nggak bisa berdiri dia. Cuman tiduran aja itu. Jantan betina? Jantan itu Pak. Terus cara mengatasi sama gimana? Ya sering saya suntik, saya kasih apa itu, kunyit kaki-kakinya gitu Pak. Sembuh ya? Sembuh, alhamdulillah sembuh. Mudah sekali obatnya. Hampir 3 bulan itu Pak. 3 Ya bulan, tadinya udah nggak ada pikiran buat sembuh sih Pak. Udah mau saya potong gitu tadinya itu. Cuman saya lihat kasihan amat ini kambing, dan udahlah tak sebisa mungkin tak rawat lah. Alhamdulillah sembuh Pak. Sembuh ya? Iya. Kita ini apa aja Mas? Ya, paling kalau perawatan kita 2 bulan sekali kita suntik Pak. Suntik? Suntik vitamin, Ivermectin kayak gitu. Kutu. Pencegahan ya? Pencegahan gitu. Nafsu makan gitu harus kita perhatiin lah. Iya. Yang saya capek udah berkembang aja lah Pak intinya. Oh gitu? Udah nambah banyak lah. Dari modal awal 5 ekor 5 ekor ya. Sampai saat ini sudah jadi berapa? 35-an lah Pak. 35 ekor. Artinya penjualan belum ada ya? Penjualan baru berapa potong itu Pak, berapa ekor, belum banyak, paling 3 apa berapa itu. Ya buat kita nyambung makan gitu loh Pak, buat beli pakan, kita jual 1 dengan harga 2 juta, kita beli lagi dengan harga 1.500.000, nah 500 kita buat beli pakan ongkok kayak gitu Pak. Ya? Selama 2 tahun baru jual 3 ekor? 3 ekor. Artinya ongkok gratis? Gratis kayak gitu. Dari 5 ekor, sekarang jadi 35 ekor. Ya usah akeh Mas itu ya Mas. Alhamdulillah Pak, makanya kita berusaha buat ngembangin dulu lah. Kalau bisa jangan kejual dulu lah intinya gitu. Pokoknya jadi usaha utama jadilah Pak ntar ke depannya gitu. Gitu ya. Apalagi di sini PE itu masih jarang lah intinya. Dari sini. Untuk persaingan belum ada. Enaknya jadi peternak itu ya gimana Pak ya? Yang jelas positif pikirannya itu tenang Pak. Pikiran tenang, kita pas nyari rumput itu di sawah banyak teman, di sana itu capeknya itu bisa hilang. Capek kita cari rumput paling sehari, nyampe sore, ntar 3 hari 4 hari kita nggak nyari rumput. Ntar pulang-pulang kita lihat kambing kayak gini, apalagi pas kambing bunting-bunting, tahu-tahu nyampe rumah beranak, itu tambah hilang Pak capeknya. Capeknya. Gitu. Iya, kalau di desa kan hitungannya bahan pokok buat ternakan masih banyak gitu loh Pak hitungannya. Meskipun kita nyarinya agak susah kan hitungannya masih banyak lah. Kayak sekarang kan nanam singkong dari sini kan banyak Pak. Pasti dapat lah kalau kita mau nyari gitu loh sebenarnya. Kita lingkungan ramah-ramah sama temen, sama ini enak, terus gotong royongnya gitu loh Pak. Pas kita nggak ada pakan, kita nyari tempo sama teman, ayo di sana bareng-bareng kita nyari pakan. Nah kayak gitu Pak. Buat muda kayak harusnya berkarya Pak, jangan diem aja gitu. Kita harus berani mencoba. Kadang-kadang malu Mas. Nah ngapain kita malu, kita nggak nyari nggak minta makan sama orang gitu loh Pak. Katanya mambu. Lah mambu apaan, mambu kalau jadi gambarnya Pak Soeharto, Pak Karno yang warna merah nggak mambu Pak, wangi gitu loh Pak. Baunya wangi gitu ya? Kalau udah jadi lembaran merah gitu. Ya sebenarnya butuh proses Pak, cuman kan proses kan sambil berjalannya dengan waktu. Ntar pelan-pelan kita juga tahu gitu loh Pak. Prosesnya ntar ke depannya kayak mana kita pasti bakal tahu lah gitu. Lah saya itunya di kambing ini 0 putul Pak, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ini gitu loh. Tahu-tahu saya kepikiran pengen lah, saya ngeliat teman pada ngarit, pada melihara kambing, saya pengen lah coba melihara kambing 5, ya alhamdulillah sudah jadi segini gitu loh Pak. Ini kandang ada 3 unit Mas. Ceritanya kepiye dari 5 ekor bisa punya kandang 3 unit ini Mas? Ya dulu kan pertama yang 1 unit Pak. Nah terus sudah pada beranak, kita nambah lagi, kita tambahin modal lagi gitu loh Pak. Kita modal, kita kayu kita potong sendiri, kita nyari teman yang bisa bikin kandang, nah kita bikin lagi tuh. Butuh modal berapa sih Mas dengan 3 kandang ini Mas? Aduh kalau di total semua ini Pak? Iya. Total semua ini kurang lebih ada 40 juta ini Pak. 40 juta? 4 tahun balik modal belum untuk kandangnya aja? 4 tahun sebenarnya kalau kita jual kambing kayak ini udah gimana, udah sisa Pak, udah turun sebenarnya. Kurang 5 ekor ya? Iya, kalau kita jual semua root udah ya sisa banyak gitu loh Pak.
sebenarnya. Iya juga, orang sekarang Iya. 35 kok ya. Iya, balik modal sebenarnya mah. Cuman kan kita pengen kita kembangin lagi. Syukur-syukur ntar kita yang dari ujung sana itu Pak, pengen kita tambahin lagi gitu loh Pak. Rencana mau bangun lagi? Rencana pengen bangun lagi. Makanya kita kalau ada yang beranak kita pisah, ntar kita tambahin lagi gitu. Kalau prinsip saya kan pengen saya kembangin dulu Pak. Kalau nggak kepepet, kita nggak jual lah. Biarpun ntar kepepet kita jual satu, kita cariin satu lagi yang kecil, jadi kambing utuh. Kita masih ada sisa buat kita beli pakan, apa kita buat beli kebutuhan yang lain kayak gitu. Alhamdulillah kalau malu ditanya malu nggak malu, saya sering malu-maluin sih Pak. Enggak Pak, ini ya ngapain kita malu, kan saya tadi udah ngomong Pak, kita nggak minta makan ke orang, nggak ini ke ini, kita ibaratnya kayak kambing bau ini ngapain saya malu. Ibaratnya saya pengen punya kambing banyak nih ya, contohnya Pak ya. Punya kambing banyak, saya pengen beli ini tinggal kita jual satu apa dua, kita buat beli ini, buat kita jalan-jalan kemana kan bisa gitu loh Pak. Beres ya. Nah beres, ngapain kita malu kan gitu. Iya juga sih. Waktu-waktu ada kebutuhan mendadak, kita nggak bingung gitu loh Pak. Masuk akal. Nah gitu. Artinya kalau ada pemuda-pemuda yang mengikuti jejak sampean ini ya, itu apa dulu Mas yang harus dipersiapkan Mas? Ya harus dipersiapkan mental Pak. Mental. Sebenarnya mental itu nomor satu, mental itu. Kedua kemauan. Harus ada kemauan. Kalau ada modal nggak ada kemauan ya percuma gitu. Mau dimodali seberapa pun ya nggak jadi gitu loh. Intinya kemauan. Kita ada kemauan, harus ada modal. Nah, kalau modal kan sebenarnya gampang sih Pak. Tergantung orangnya. Ada kemauannya nggak gitu loh. Mau banyak atau sedikit itu tergantung kita. Nah, tergantung dari kitanya gitu. Ya persiapan lagi harusnya kandang Pak sebenarnya. Kandang ya. Ya contoh kalau kita udah punya kandang, kita dana modal ngepres, mintalah. Kita kan sekarang di kampungan banyak Pak. Sistem kayak bahasa Jawa ini gado lah Pak. Bagi hasil. Nah gitu kan bisa. Bisa kita ada kandang, kita siapin. Oh ya Mas, Pak Le, saya ada kandang, saya pengen melihara kambing. Ya udah ntar pelihara. Ibaratnya setahun kan udah dapat hasil Pak. Loh berarti kalau udah punya kandang, nggak punya modal pun bisa ternak Mas? Bisa Pak sebenarnya. Ya itu tadi Pak, harus ada kemauan gitu loh. Kalau nggak ada kemauan ya sama aja bohong. Kan gitu. Iya. Program saya kedepannya pengen ngegerakin anak-anak yang masih muda-muda gitu loh Pak. Pemuda? Pengennya saya itu Pak. Biar gimana ya, biar ada inspirasi, biar berkarya gitu loh ke depannya. Jangan gimana, sekarang kan model-model udah modern Pak. Iya. Ya kayak ternak ini kan seharusnya kalau kambing banyak jangan sampai kita capek sebenarnya gitu Pak. Nah itu caranya gimana ya, kita pikir bareng-bareng kan gitu. Silase fermentasi Kayak gitu bisa silase, fermentasi, onggo gitu. Jadi nggak harus ngarit tiap hari? Nggak harus ngarit tiap hari gitu loh. Kan sudah modern loh Pak, nggak kayak zaman dulu gitu loh. Sekarang serba mudah Mas. Serba mudah. Nggak harus ngarit setiap hari capek-capek. Iya, nggak harus capek lah. Oke Mas, terima kasih sudah sharing di kami. Iya Pak. Saya udah mengganggu waktu jenengan. Semoga peternakan yang jenengan kelola ini kedepannya semakin berkembang. Jadi banyak. Barokah buat keluarga. Amin. Saya permisi, mohon pamit Mas ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi guys perbincangan saya dengan Mas Pepes, seorang pemuda. Ternyata risauannya itu ada untuk pemuda. Jadi buat kalian yang merasa pemuda, jangan pernah malu. Kalau melihat dari narasumber kali ini dimulai hanya dari 5 ekor. Jadi buat kalian tetap semangat eksekusi mulai dari sekarang. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.